dan selamat beribadah buat kita yang hadir pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita masuk dalam ibadah kita, mari kita satukan hati, kita berdoa. Haleluya. Terpujilah Tuhan kami, pemilik kehidupan kami. Kami bersyukur pagi hari ini Bapa buat kebaikan kemurahan-Mu, buat penyertaan-Mu Bapa di sepanjang hidup kami, dari hari ke hari. Kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Kami mau bertemu, berjumpa dengan Tuhan kami yang berkuasa di hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan, segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu pagi hari ini Bapa. Kami persembahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Oleh sebab kebaikan-Mu yang tak pernah berhenti dalam kehidupan kami, oleh sebab kasih Setiamu Tuhan yang tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami, oleh rahmat-Mu Tuhan yang baru setiap pagi yang boleh kami nikmati Bapa. Tuhan Yesus, layakkan kami, biarlah kami Tuhan lain di hadapan-Mu, memuji menyembah-Mu Tuhan, menaikkan pujian kami, penyembahan kami, dan mempersembahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu. Segenap hati kami, segenap jiwa kami, segenap akal budi dan kekuatan kami datang menyembah-Mu di tempat yang maha kudus. Terpujilah Tuhan Allah, Roh Kudus ambil alih pada kami pagi hari ini. Biarlah Engkau Tuhan berkuasa yang bertahta atas pujian penyembahan kami, sehingga Tuhan apa yang kami naikkan dari tempat ini menjadi berkenan di hadapan-Mu Bapa, dan menjadi ibadah yang berkenan yang harum di hadapan-Mu. Sucikan kuduskan hati kami, segala hati yang keras kami hancurkan dalam nama Yesus. Lembutkan hati kami Tuhan, biarlah Tuhan keluar dari tempat ini membawa sorak-sorai daripada Tuhan, membawa sukacita damai sejahtera daripada Tuhan. Sebab Tuhanlah kekuatan kami, sebab Tuhanlah penolong kami, sebab Tuhanlah penyelamat hidup kami. Layaklah Engkau disembah, layaklah Engkau dipuji dari tempat ini, di tempat-Mu yang maha kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Bertahtalah Engkau di atas pujian kami, sehingga ibadah kami Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi umat-umat yang hari pagi hari ini, berkat dan urapan yang baru, sehingga akan pulang di tempat ini menjadi ciptaan yang baru. Terpujilah Engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari yang siap berbakti kepada Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara saya untuk berdiri. Haleluya. Mari kita katakan betapa baiknya Tuhan itu dalam kehidupan kita. Amin. Kasih-Mu tiada berkesudahan.
seperti di surga. Amin. Haleluya. Jangan terukur kasih setia Allah dalam kehidupan kita. Tak henti-hentinya rahmatnya baru setiap pagi. Haleluya. Haleluya.
Persiapkan hati kita. Kita masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Engkau Allah yang setia. Allah yang tak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Haleluya. Dengan apa kami membalas kebaikan-Mu Bapa? Hanyalah mempersembahkan hidup kami pada Tuhan. Dengan segenap hati kami, segenap jiwa kami Tuhan. Haleluya.
Mari kita berdoa. Haleluya. Elohim Adonai, Elohim Elohim Echad, Elohim Abraham, Elohim Ishak, Elohim Yakub. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang hidup, pencipta langit dan bumi. Bapa yang di sorga, datanglah kerajaan-Mu. Bukakanlah tiga-tiga langit-Mu dan curahkanlah Roh Kudus, Roh Allah yang hidup, Roh Allah yang kudus, Roh Allah yang suci. Baptislah kami, penuhilah pikiran, jiwa dan hati kami dengan Roh Kudus, supaya kami dilahirkan kembali dari benih yang kekal. Engkau mengubah kami, Engkau melahirkan kami menjadi ciptaan yang baru, menjadikan kami anak-anak Allah, anak-anak Tuhan yang mengerti rencana Tuhan, hidup dalam kebenaran, anak-anak Allah yang mewarisi kerajaan sorga. Tuhan Yesus, pulihkan hati dan jiwa kami, angkat dan patahkan segala kebodohan kami oleh karena dunia ini yang membutakan kami, sehingga kami tidak mengenal, tidak mengerti dan memahami rencana Tuhan yang kekal. Tuhan Yesus, lepaskan kami dari segala keduniawian ini, bebaskan jiwa kami dari segala tekanan dan kesesakan. Biarlah Roh Kudus memberikan penghiburan, kelegaan dan kelepasan di dalam batin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus berfirmanlah Engkau, haleluya, jamahlah kami, penuhilah kami, sehingga kami dibebaskan dari segala belenggu dosa, belenggu-belenggu kebodohan, belenggu-belenggu yang diberikan hikmat iblis, dipatahkan di dalam nama Yesus. Haleluya. Semua kita yang percaya berkata amin. Haleluya. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom. Tunggu saran nih ya. Kecilkan sedikit nomor 4 ya. Oke. Cek 1 1 1 1. Cek 1. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya hari ini menyampaikan satu poin ketinggalan tentang perkara yang kecil. Barang siapa setia pada perkara kecil, maka dia akan diberikan perkara besar. Mari kita baca dulu ayatnya. Lukas pasal 16 ayatnya yang ke-10. Mari kita baca bersama-sama. Dan saya harap tidak ada yang berdiam diri. Keluarkan suara. Saudara, firman Allah ini adalah Allah sendiri yang kita imani. Saudara, khotbah bukan sebuah formalitas. Buka hati saudara. Amin. Ya, kita baca Lukas 16 ayat 10, 2, 3. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara besar. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya bersyukur ada firman Allah yang luar biasa. Nah, secara hukum, dalam hukum apa saja, memang waktu anak saya lahir bonekanya lebih besar dari badannya. Tapi sekarang dia menjadi lebih besar daripada bonekanya. Karena apa? Karena anak saya makhluk hidup, boneka benda mati. Saudara, bunga ini mati saudara. Sejak dibeli sampai hari ini tetap segini karena dia benda mati. Tapi kalau dia benda hidup, maka dari benih, dari kecil besar, besar, besar. Itu memang hukum alam. Ya, itu memang hukum. Dulu kita waktu dilahirkan beratnya Fanya itu sekitar 3,2. Nah, sekarang beratnya sudah 40. Nah, saya juga sudah beratnya sekarang udah 78. Dulu nggak segitu. Nah, dulu waktu kita tanam sawit, mulai dari polybag kecil ke cambah, pindah ke polybag besar, pindah ke ladang, sekarang udah jadi pohon yang besar. Itu memang hukum. Nah, saudara, di dalam Tuhan juga
hukum itu berlaku. Sebenarnya hukum itu belum tergenapi dalam hidup kita. Tubuh kita memang tambah besar. Tanah kita memang tambah luas. Rumah kita memang tambah besar. Karena memang itu merupakan sebuah rancangan manusia. Ya, kalau aku tamat SD, anakku harus tamat SMA. Allah juga demikian. Nah, secara iman, iman juga Allah gunakan satu simbol. Apa simbol yang digunakan oleh Allah tentang iman? Yaitu biji sesawi. Ayo kita buka dulu. Matius pasal 19. Matius pasal 17 ayat 20. Matius 17 ayat 20. Baik semuanya, mari kita baca 2-3. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah. Nah, saudara, kita berharap dulu anak kita kecil sekarang besar. Ya, kita dulu berharap rumah kecil sekarang besar. Dulu kita tidak punya kendaraan, sekarang punya kendaraan. Nah, tapi pertanyaannya bagaimana dengan iman saudara? Nah, di sini Allah berkata, diambilnya biji sesawi. Biji itulah yang paling kecil dari semua biji. Dan Allah mengatakan iman itu sebesar biji sesawi. Kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi, engkau bisa berkata gunung ini pindah, maka akan pindah. Nah, pertanyaan saya, biji sesawi itu benda mati, benda hidup? Halo, benda mati, benda hidup? Dia bisa menjadi benda mati kalau saudara tidak tanam. Tapi dia akan bisa menjadi hidup kalau saudara tanam. Nah, kalau iman saudara, kalau kita disuruh Tuhan memberi, berilah. Kalau Tuhan suruh kita mengampuni, aku yang bersalah, imanku belum sampai. Kalau Tuhan suruh kita berkorban, Tuhan, imanku belum sampai, imanku belum kuat. Kalau Tuhan suruh kita, apalagi kalau Tuhan perintahkan kita untuk membalas yang jahat dengan yang baik. Jadi kita berharap semua sektor ekonomi kita bertumbuh, sektor pendidikan kita bertumbuh, tetapi ada yang mati, yaitu iman. Nah, apakah iman kita dari dulu sampai sekarang masih tetap sebesar biji sesawi? Kalau masih tetap berarti engkau nggak tanam. Padahal ini hukum yang dari Allah. Sedangkan sebesar biji sesawi saja gunung bisa dipindahkan. Apalagi kalau dia sudah tumbuh. Nah, lihat di dalam kitab Matius 13 ayat yang ke-31. Nah, saudara, ini bukan iman kaleng-kaleng. Ini bukan iman yang berlandaskan harapan, perasaan, pikiran manusia. Tidak. Iman tidak berlandaskan pikiran, perasaan, pengetahuan kita. Nah, lihat di sini tentang biji sesawi itu apa kata Tuhan. Sama-sama lagi kita baca Matius 13 ayat 31. Dan ayat 32, ya, 2-3. Yesus memberitakan satu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, apakah yang sebelah itu
Nah, ini cerita tentang apa? Bukan pengetahuan, bukan rumah besar, bukan uang banyak. Tetapi ini bicara tentang hal kerajaan surga. Saya dulu kecil lahir mati, besar mati. Itu tidak tentang kerajaan surga. Saudara, dulu rumah kita gubuk, sekarang rumah kita besar. Itu bukan tentang kerajaan surga. Dulu saya nggak punya sepeda, sekarang saya punya 5 mobil. Itu juga bukan tentang kerajaan surga. Tapi semua energi kita habis di situ. Iya kan? Dulu kita nggak punya emas, sekarang kita punya emas. Itu tidak tentang kerajaan surga. Tentang kerajaan surga adalah iman yang sebesar biji sesawi. Amin. Nah, ini kalau kita mau serius tentang kerajaan surga, saya nggak bicara tentang besarnya anakku. Banyak orang membanggakan, oh anaknya lulus, silakan. Tapi itu bukan tentang kerajaan surga. Memang ayat 32, saudara lihat. Ayat 32, 2, 3. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran, bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada. Saudara, ini kerajaan surga. Saudara harusnya bersyukur Tuhan berada di pihak yang paling kecil. Nah, sekarang kalau Tuhan memandang hidup kita, Tuhan tidak memandang kelebihan dan kebesaran dan kekayaan kita. Saya kasih contoh Musa. Musa dikasih Tuhan pekerjaan yang besar. Apa itu? Membebaskan, membawa bangsa Israel yang jutaan itu keluar dari tanah Mesir, keluar dari perbudakan, masuk ke tanah Kanaan. Itu perkara besar. Dia harus menghadapi raja terbesar, namanya Firaun. Dan Musa di hadapan Tuhan mengaku tidak mampu. Nah, mampu aku Tuhan, jangan aku yang kau utus, betul kan? Tapi Tuhan bilang tidak, harus kau. Tuhan, aku tidak pandai ngomong. Aku ngomong orang ketawa. Karena dia gagah, dia bindeng, tidak cocok jadi pemimpin. Harus kau, kata Tuhan. Terus yang dilihat Tuhan dalam hidup, dalam pribadinya si Musa apa? Musa, kau kan sudah 40 tahun dilatih, dididik di Mesir. Dari semua orang Israel, hanya kaulah satu-satunya yang mendapat keistimewaan besar di tangan raja. Apakah Tuhan merekomendasi yang demikian? Semuanya hidup jadi budak. Musa hidup di istana sejak 3 bulan. Diasuh oleh putri raja, dengan fasilitas raja, dengan didikan sebagai seorang pangeran, berkuasa, berpendidikan, berhikmat. Disiapkan 40 tahun loh Musa di tanah Mesir. Tapi ketika Tuhan memilih Musa, dia lihat yang terkecil dari hidup Musa. Dan Musa tidak merasa ada kelebihan walaupun sudah berpuluh tahun dianggap anak oleh putri raja. Jadi kita jangan sombong. Anak-anak, bapakmu kaya, kamu nggak boleh anggap kami. Lantas apa kata? Ketika Tuhan tetap memilih Musa, Tuhan tanya, Musa, apa yang ada padamu? Apa yang ada pada Musa? Halo anak-anak. Toh? Musa pintar nggak? Musa pintar. Tapi apakah itu dilihat Tuhan jadi referensi? No. Tongkat, datang Tuhan. Oh, lempar tongkat itu. Dilemparnya tongkat itu. Jadi apa? Allah bilang, dia lari, dia takut karena ketemu ular. Allah bilang, pegang ekor ular itu. Dia pegang ekor ular jadi tongkat. Nah, kalau jadi besar,
Jadi jangan aku orang kecil, aku tidak berpendidikan. Nah sekarang kalau Tuhan, kita ada di hadapan Tuhan ini, ya buang kesombongan kita. Kalau Tuhan hari ini melihat kita, Dia lihat yang terkecil, mau nggak kita? Mau nggak? Nah itu iman sebesar biji sesawi tidak mungkin saudara tidak punya. Itu semua orang saya yakin Tuhan kasih iman pasti. Amin. Cuma ada yang nanam, ada yang enggak. Nah itulah caranya Tuhan, sehingga Tuhan kasih perkara besar. Musa jadi pemimpin besar. Yang dihadapinya bukan Kapolres, bukan Kapolda, bukan gubernur. Yang dihadapinya Raja Adiraja, Raja Mesir. Firaun adalah raja terbesar Samaria. Itu dihadapinya dengan apa? Dengan tongkat. Itu bukan tongkat sakti. Itu hanya tongkat yang dipakainya, yang ditemukannya di padang, di hutan untuk mengembalakan domba-domba. Gak ada istimewa. Nah, kita yang membawa kita mengerti yang terkecil dari hidup kita. Itu caranya bagaimana? Bersyukur. Kita bersyukur karena Dia pintar. Tapi mari kita bersyukur karena kita melihat ada titik-titik kelemahan Tuhan. Ya, nah, saya bawa pada sebuah kisah. Buka Yohanes pasal yang ke-16. Bukan 16. Iya. Tadi ini agak oleng kepala saudara. Tadi saya bilang sama Enos apa? Tadi saya melayani ke kamu. Pak Enos itu. Waktu pulang tadi kami pulang dari jam 8. Hampir jam 9. Nos siap-siap kau terbang ya. Itu mobil memang terbang. Jadi pusing dia, muntah dia. Karena saya harus sampai sini. Sampai saya tadi jam 9, jam 10 kurang 15. Langsung Enos tahu itu. Otak ini juga agak geser-geser ini sedikit, agak lupa, agak apa-apa. Karena mobil saya kan rodanya besar, itu yang paling besar rodanya. Kita baca saudara. Yohanes pasal 6 ayat 5. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini makan? Mereka ini dapat makan. Ayat 6, 2, 3. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Ayo lanjut 2, 3. Di sini ada seorang anak yang mempunyai roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Ayo sama-sama 2, 3. Lalu Yesus berhenti itu mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Nah saudara, kita seringkali menghadapi persoalan itu lebih besar, iya kan? Nah, makanya saudara yang dikasih oleh Tuhan, lawan besar itu kecil. Nah Tuhan akan menggunakan yang paling kecil untuk menghadapi yang besar.
melihat yang kecil itu bagaimana caranya, meyakini yang kecil itu bisa mengalahkan yang besar. Seringkali kita meniadakan kalau duit udah tinggal sedikit atau apa lagi, mana nggak cukup. Saudara tahu rahasianya apa? Itulah tandanya manusia itu tidak mengucap syukur. Kalau mau jadi besar, pekerjaan pertama harus mengucap syukur. Mengucap syukur bukan karena naik gaji, naik pangkat. Nah, jadi mengucap syukur. Jadi ada 5.000 orang. Ini ada masalah. 5.000 orang ini dikatakan Yesus nggak mungkin nggak kita kasih makan. Mereka sudah kelaparan. Kamu harus kasih makan. Kita harus beli roti dan kasih mereka makan. Yesus pancing itu, isi otaknya, isi hatinya. Dan apa yang dipikirkan Yesus terjadi? Manalah mungkin kita bisa kasih mereka makan. Hari sudah mulai gelap. Tempat ini jauh dari kota. Guru, suruh saja mereka pulang biar mereka cari makan masing-masing. Yesus bilang tidak. Kita harus kasih mereka makan. Lantas orang-orang yang selalu mengandalkan duit, orang-orang yang selalu asumsinya hepeng, ya karena memang begitu otak kita bawaannya, bawaan lahirnya begitu. Karena kita lebih dulu kenal uang daripada Tuhan. Itu harus kita akui, bertobat saja. Nanti kalau lahir anak kita, suruh dia kenal Tuhan dulu baru uang gitu. Karena kita ini udah salah produk juga. Halo? Jadi apa-apa uang dulu, karena kita lebih kenal dulu uang daripada Tuhan. Padahal ada Yesus di situ. Uang 200 dinar akan cukup. Segitu aja kita nggak punya. Lantas orang berpikir semuanya bisa diselesaikan dengan uang. Siapa bilang? Hepeng dong mengatur negara itu bagi orang-orang yang hamba uang. Jangan saudara pakai filosofi itu. Kalau saudara mengatur semuanya bisa diatur oleh uang, itu ciri-ciri hamba uang. Kemudian dari 5.000 orang, nah kita kan tadi khotbah judulnya apa nak? Setia pada perkara kecil. Dari semua jumlah manusia, ada bapak-bapak, ada ibu-ibu, ada orang dewasa, ada pemuda, ada remaja. Siapa yang dipilih Yesus? Halo, baca tadi anak-anak. Ada seorang anak kecil di kerumunan itu. Tuhan nggak cari siapa di sini yang punya sawit 50 hektar. Nah, kita mau konsisten nih. Lantas murid-murid Yesus menemukan seorang anak kecil membawa 5 roti dan 2 ikan. Kalau Tuhan mau ya kayak kita kemarin butuh AC, naikkan daya. Maka saudara tahu Tuhan akan cari orang kecil. Wah banyak kali. Iyalah. Kalau kita mau kebaktian nyaman. Saudara, itu pun AC kita masih bekas. Belum baru. Datang anak kecil. Murid-murid Yesus pernah bertengkar. Dari kita yang ber-12 ini, siapa yang paling hebat? Siapa yang paling besar? Siapa yang paling jago? Mereka bertengkar menceritakan kelebihan masing-masing. Yesus mengambil seorang anak kecil, meletakkannya di tengah-tengah. Siapa yang paling besar hendaklah menjadi seperti anak kecil ini. Karena anak kecil inilah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Nah itu dia.
Dan Tuhan tidak pernah mengangkangi firman-Nya. Dari 5.000 orang laki-laki yang hadir, ada anak kecil. Anak kecil ini simbol orang yang mengerti kerajaan surga. Amin. Ini kan cerita iman, ini kan cerita kerajaan surga. Seorang anak kecil lah yang terbesar dalam kerajaan surga. Itu kata Yesus di hadapan 12 muridnya yang gede-gede, yang dewasa, yang pintar. Dan 5 roti ini dikeluarkan. Itu yang ada padanya. 5 roti 2 ikan. Lantas murid-murid yang jago-jago ini, yang otaknya sudah tinggi pendidikannya, manalah cukup itu? Kan gitu. Ini pikiran yang pintar ini selalu ini. Manalah cukup? Nggak akan cukup. Yang makan 5.000 orang. Yang ada cuma 5 roti. Nggak akan cukup. Nah, sekarang saya mau tanya, apakah pikiran kita ini bisa dipakai Tuhan? Kalau nggak dipakai Tuhan, untuk apa? Dan Tuhan juga tidak butuh itu. Tuhan ambil 5 roti ini. Bagaimana 5 roti ini bisa jadi besar? Bisa jadi dimakan 5.000. Mengucap syukur. Saudara, kalau saudara jadi Yesus paling apa? Tuhan, lihat gaya-gaya pendeta sekarang. Tumpang tangan supaya 5 roti ini jadi besar. Rotinya tambah besar nggak? Rotinya tetap kecil, bahkan dipecah-pecahkan lagi sama Yesus. Ikannya tambah banyak nggak? Nah, apa yang salah dengan doa kita selama ini? Sehingga mujizat nggak terjadi. Yang kita doakan supaya 5 roti bisa jadi besar, tiba-tiba roti ini kembang. Dalam bayangan kita, dalam asumsi kita begitu. Atau tiba-tiba roti ini bertaburan banyak. Itu kan gak cara Tuhan. Itu cara dukun. Makanya banyak orang ingin menggandakan duit. Dukunnya aja kere. Sini ngomong 10 juta, bisa kugandakan jadi 100 juta. Jadi daun. Mau dibodoh-bodohin. Tapi itulah orang yang hamba uang. Saudara, saya pernah, siapa dulu tetangga saya kehilangan sepeda motor. 2 ke dukun. Nyari dukunnya juga ke rumahnya susah. Lewat kebun, lewat kandang ayam, lewat parit. Jumpa dukunnya perempuan, pakai alat. Di mana dia sekarang, Pak? Bu? Oh, yang mencuri hondamu sekarang udah di simpang Rantau Berangin. Itu kan ada simpang 3 habis jembatan. Dia bingung sekarang. Dia mau ke kanan ke arah Pasir Pengarayan, atau dia ke kiri ke arah Sumatera Barat. Dia lagi situ. Kalian pergilah ke sana, pasti dia. Ayo lalu. Nah, capek aku ke sana. Dukunnya aja bawa, bilang. Nah, terus dia bilang, ayolah Bu, boleh ikut naik mobil. Saya nggak bisa lagi, kurang sehat. Dukunnya nggak sakti. Kawan saya berebut pergi sana, jumpa nggak? Enggak. Dioto-otoi kau sama dukun itu. Kalau nggak mau dukunnya dibawa itu bohong. Orang dukun aja sering kehilangan duit, dicuri anaknya. Kalau saudara hilang anak dukun, berarti saudara memang benar-benar lah kebangetan itu. Segala imannya susah disesali, dilempar di mana lagi. Nah, saudara, 5 roti 2 ikan. Kapan terjadi mujizat itu? Nah, ini kekurangan kita. Nggak pernah mengucap syukur dengan yang kecil. Kita mau mengucap syukur dengan yang besar. Kalau berhasil kita mengucap syukur. Kalau gagal, nah ini anak mau terima rapor ini. Kalau bagus nilainya, oh pintar anak bapak. Bagus lagi nilai anak, oh pintar anak mama. Kalau jelek nilainya, oh dimarahin.
Pernah nggak saya ceritakan itu? Anaknya terima rapor, pergi dia ke rumah, ditukar dia dengan rapor bapaknya. Rapor saya masih ada. Mana rapormu dibuka? Kartu merah. Dilibat sama bapaknya. Bodoh kali kau. Anaknya udah kesakitan. Akhirnya dia bilang, Pak, itu kan rapor bapak. Bukan, ini rapor bapak. Si bapak lupa. Tapi kalau nilai bagus, oh pintar. Itulah memang keturunan opung pintar-pintar memang. Kalau udah ngomong itu bapaknya istrinya pun bergila lah, suka banget. Tapi secara ilmu, secara ilmiah, kepintaran anak itu turun dari otak mamanya. Jadi bapak-bapak yang menganggap itu dari keturunan dari otak bapak ya. Nah, menurut saya tanya psikolog. Ya itu secara ilmiahnya, kepintaran anak turun dari mamanya. Amin dulu. Kalau boleh bapak-bapak boleh bapak-bapak yang anu, tak apa. Nah, kau yang anu biar keturunan, biar kau bilang pintar itu. Jangan kita pintar kayak bapaknya. Besok ibu-ibu udah mau dibilang pintar nggak? Nah ini, nah, taruh di perut. Kantor lagi kan. Nggak bisa. Tuhan itu adil. Amin bapak-bapak. Ya kalau pintar anak mah, ini anakmu pintar ya mak. Itu. Jadi bukan karena bapaknya. Jadi saudara, mengucap syukur itu diajarkan Tuhan, gunanya supaya yang kecil ini jadi besar. Amin. Supaya yang kurang ini jadi bukan doa. Yesus bisa berdoa nggak? Bisa. Dia terima itu dengan lapang hati. Dia terima dengan logowo. Dipecah-pecahkannya mengucap syukur. Ya sambil ibu masak mengucap syukur. Amin. Anak-anak tahu kan, mama-mamamu suka kepala ikan, nah besok gantian. Dia tidak suka. Apalagi kepala ikan asin. Akhirnya suka juga. Jadi kalau saya beli ikan asin, saya beli. Berapa Pak? Sekete aja. Kenapa? Aku sendiri yang makan. Karena saya suka ikan asin. Makanya agak asin nih. Mengucap syukur. Jadi 5 roti dan 2 ikan itu kapan terjadinya? Bukan banyak dulu baru dibagi. Bukan banyak dulu kita baru memberi. Itu tidak mengucap syukur. Amin. Tunggu dulu banyak. Tunggu dulu kaya. Tunggu dulu banyak sawit kita. Tunggu dulu banyak kerbau kita. Tunggu dulu banyak babi kita. Dari 5 roti dan 2 ikan itu dibagi-bagi. Dibagi-bagi terus. Mengucap syukur. Haleluya. Pertanyaan saya, Yesus makan enggak? 12 bakul sisa. Amin. Nah seringkali kita tidak pernah mengalamimu ya karena kita terlalu kikir. Aku aja masih kurang. Aku aja belum cukup. Sama kami aja masih pas-pasan. Mau memberi untuk Tuhan. Mau mengembalikan lagi milik Tuhan. Nah kita selalu pakai segala macam ilmu. Saudara, mungkin saudara dengar-dengar di YouTube. Banyak orang bilang tidak perlu perpuluhan, tidak perlu perpuluhan. Saya walaupun dibilang kampungan, saya adalah orang yang paling yakin perpuluhan itu milik Tuhan. Karena saya sudah merasakan mujizatnya. Saya sudah nikmati berkatnya. Banyak pembicara, oh orang Israel sekarang sudah tidak melakukan perpuluhan. Saya tidak meniru orang Israel.
saya meniru firman Tuhan. Amin. Terus orang Israel nggak kebaktian di gereja, kebaktian di timur ratapan, terus kita mau ikut. Orang Israel itu nggak ada kitab perjanjian baru, Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu nggak ada. Yesus bagi mereka nggak Tuhan. Kadang-kadang saya melihat pendeta ini karena keseringan ke Israel gitu. Oh, orang Israel sekarang tidak lagi melakukan perpuluhan. Jangankan perpuluhan, Yesus saja nggak dianggapnya Tuhan. Terus mau kita ikut? Siapa Yesus? Kata kita sama dia. Oh, itu yang kami salibkan, ngaku-ngaku Tuhan dia. Kami bunuh dia, kami salibkan. Sampai hari ini orang Israel tidak mengaku Yesus itu Tuhan. Tapi karena ini berpikir uang, ya diikuti. Kenapa? Karena menguntungkan dari kita. Saudara, saya tanya, apakah menguntungkan bagi saudara? Apakah itu sebuah keuntungan apabila itu tidak mengembalikan milik Tuhan? Tanya ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya jangan saudara pikir pendeta supaya saya tidak akan cari kaya. Ini jujur, keluarga saya tahu. Yang tahu kekurangan saya keluarga. Yang bisa saya mengadu itu keluarga. Walaupun saya tidak pernah ngadu, istri anak saya tahu. Udahlah bang, kami kasih abang modal kita buka perusahaan. Karena nilai saya TNI itu udah jadi dirut. Enggak, kalau mau kau buka gereja di WSL kita buka gereja. Oh bagus, boleh kita buka. Nah sebelum kau pensiun kita buka gereja. Biar saya layani. Nanti kita cari pendeta. Tapi saya itu aja maunya. Saya nggak mau yang lain. Ya mudah-mudahan terkabul tahun depan. Ya nanti tinggal istri saya di sini ya. Sama hanya wilayah. Paling nggak setahun saya di sana merintis sampai ada pendeta baru. Banyak. Jadi nggak ada kepentingan saya. Ngapain saya jadi? Karena waktu saya jadi pendeta, saudara, direkturnya apa dulu yang subkontraktor yang memegang semua bus, semua kendaraan Caltech itu, Tripatra. Wah. Tripatra itu direktur utamanya itu bapak teman saya Jerry, orang keturunan Belanda Ambon. Jadi saya satu sekolah Alkitab dengan anaknya. Ya anaknya di sekolah Alkitab bukan jadi pendeta supaya dia anak baik gitu kan, karena orang kaya. Nah, Pak katanya sama bapaknya, ada temanku melayani di Bangkinang Pak. Terus bilang sama temanku, nanti papa tanggal sekian ada di kantor Caltech yang di Petapaan, suruh dia temuin papa. Oh, saya ketemu saudara, saya pergi loh. Dikirim telegram, tanggal sekian hari ini jam segini papa saya ada. Temuin papa saya. Oh. Besar orangnya saudara, putih kayak Belanda. Om, saya temannya Jerry. Oh, kamu yang namanya Ulon dengan logat Belanda itu. Terus, kamu mau apa? Kalau kamu mau kerja, saya kasih kerja. Tapi kamu jangan jadi pendeta. Kalau kamu mau jadi pendeta, kamu nggak boleh kerja. Itu ujian setelah saya keluar dari sekolah Alkitab belum selesai. Jadi belum tentu orang sekolah Alkitab itu bisa jadi pendeta penuh asal sambil kerja. Itu yang membuat saya tetap. Saya ditantang begitu, saya bilang, Om, saya mau jadi pendeta. Kalau kau mau jadi pendeta, Tuhan memberkatimu, silakan pulang. Saya pulang. Berharap waktu itu dikasih uang. Saya bilang, Tuhan, saya sudah putuskan. Jadi saya jadi pendeta nggak cari kaya. Ya, ini mungkin aib ini buat anak-anak saya. Oh, Bapak pun nggak akan kaya, iya. Kalau saya jadi pendeta mau cari kaya dari dulu, saya terima itu pekerjaan. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, 5 roti dan 2 ikan inilah yang dibagi-bagi.
supaya jadi besar. Ini hukum. Kalau kecil harus jadi besar. Berkat Tuhan itu dari ekor jadi kepala. Amin. Dari benih jadi pohon. Sampai burung-burung pun bersarang. Itu memang itu kodrat iman. Amin. Itu hukumnya iman. Jadi jangan hanya tubuh kita, fisik kita tambah besar, imannya tidak nambah. Sehingga perkara sebesar apapun tidak membuat kita cengeng, tidak membuat kita mewek. Saudara, saya kemarin mendengar sebuah pernyataan yang saya amini. Sekalipun saya tidak punya emas, sekalipun saya tidak punya emas, sudah tahu nggak emas sudah turun harganya? Ya, saya suka mengikuti itu. Walaupun tidak beli ya saudara. Nah mungkin sampai akhir tahun turun. Ya, nah lihat saudara, tetapi saya harus jadi emas. Amin. Saudara baca Ayub pasal 23. Ayatnya yang ke-10, maaf. Ayub 23 ayatnya yang ke-10. Ini Ayub ini. Luar biasa. Karena ayo sama-sama 2, 3. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku. Amin. Kalau Ayubnya seperti emas, apa yang dia punyai? Nanti kan tinggal saudara baca di ayat 42. Emas itu dibuang di comberan, dicari orang. Emas itu dicampakkan di tempat yang paling jorok, dia tetap dicari orang. Sekalipun emas itu dimasukkan dalam penjara, dia tetap emas. Nah kalau saya sudah jadi emas, kalau saudara sudah jadi emas, apa yang kita punya akan menjadi berharga. Amin. Nah, Musa itu emas, sehingga tongkat yang dipakainya pun bisa menghajar Firaun dengan 10 tulang. Itu kodrat iman. Cuma sekarang saudara, orang selalu menggantikan imannya dengan uang. Itu masalah. Kita tukar iman itu dengan uang. Dengan cara bagaimana? Dengan cara membuat uang lebih berharga dari iman. Itu salahnya. Kita buat uang itu lebih berharga daripada iman kita. Kita buat iman itu lebih berharga. Kita buat uang itu lebih berharga. Itu masalah. Bukankah ketika kita mengucap syukur Tuhan 5 roti 2 ikan aku bagi, engkau akan diberkati. Amin. Itulah kodrat iman. Apabila Tuhan menguji engkau, ya sama Tuhan Yesus kan menguji murid-muridnya. Sengaja Yesus menguji murid-muridnya, apakah muridnya muncul seperti emas atau seperti besi yang keropos. Mana ada duit? Enggak ada duit, enggak cukup. Jadi 5 roti, Yesus mengucap syukur. Bagilah, bagi, jalankan, pecahkan terus, kasih.
Ya, saya sampai terakhir khotbah saya. Baik. Lihat, inilah iman itu. Buka 1 Korintus pasal yang pertama. Nah, ini anak-anak, kalian harus tangkap ini. Ya, jangan tiba kena firman seperti kerupuk kena siram. Ayo, loyo semua. Ya, 1 Korintus 1 pasal 1 ayat 26. Nah, ingat, Tuhan itu memulai dari yang kecil. Nggak ada yang perlu kita megahkan dan kita sombongkan. Begini firman Tuhan. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil menurut manusia. Tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang berandal, karena memang nggak itu yang dipilih. Nah, ayat 27 silakan. 2, 3. Lanjut 2, 3. Amin. Tuhan berada di pihak yang kecil. Tuhan di pihak yang lemah. Oh, engkau dianggap dunia bodoh. Itu yang dipilih, diambil Tuhan. Amin. Itu kodrat iman itu begitu. Ya. Oh, di kumpulan kami tidak ada yang berpangkat, tidak ada yang berpengaruh. Jangan takut, jangan minder. Yang paling bodoh, yang paling lemah, yang paling tidak berpengaruh, itu yang mata Tuhan sedang tertuju kepada saudara. Amin. Itu yang dipilih Allah. Seharusnya kita bersyukur, karena Tuhan berpihak kepada orang yang kecil. Itu iman. Ini benih kerajaan surga. Amin. Ya. Ini cerita, makanya Tuhan bilang di ayat yang ke-25, sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah. Ini dari Allahnya garis bawahi. Yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Karena iman itu berasal dari Allah. Amin. Jadi kita jangan begini-begini saja. Harus progres. Amin. Perkara kecil dapat perkara besar. Hari ini memang orang bilang kita bodoh, tak punya. Datang di kaki Tuhan. Engkau akan dipilih Tuhan. Dan nyanyikan pujian tadi. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau sediakan yang ku perlu. Apa yang saudara perlu, jangan langsung bayangkan aku lagi perlu uang. Saudara perlu iman dan tanam. Hari ini iman itu sebesar biji sesawi, dan saudara tanam itu. Kalau kita ingin uang tambah banyak, kalau kita ingin harta tambah banyak, tinggalkan itu sekarang. Aku ingin imanku bertumbuh. Ada banyak perkara besar yang akan terjadi di masa depan. Akan banyak hal-hal yang tidak terduga yang saudara akan hadapi, yang kita bisa hadapi dengan iman. Saya mau anak-anak juga kau nyanyi, jangan berdiam. Haleluya. Hari ini kau kecil, tapi 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, engkau harus bisa melakukan perkara besar.
yang paling kecil. Ketika jumpa anak yang paling kecil, dia cari yang paling kecil. Hanya ada 5 roti dan 2 ikan. 5 roti jelai bukanlah roti besar, karena Tuhan berada di pihak yang kecil. Engkau merasa tak ada apa-apanya hari ini, bersyukur. Tuhan ada di situ. Yang rendah akan ditinggikan. Ingatlah, ketika engkau dipanggil, engkau tidak berarti. Supaya dibuat Tuhan berarti, itu memang pekerjaan iman. Dulu engkau bodoh, dipakai Tuhan, dipilih Tuhan, sekalipun dunia tidak memilih, untuk memalukan orang yang pintar. Itu caranya Tuhan. Kalau hari ini kita ada di titik terendah, atau kita merasa tinggi, rendahkan hatimu, supaya kau bisa menemukan campur tangan Tuhan. Tuhan di pihak orang yang paling lemah, Tuhan di pihak orang yang paling kecil. Makanya kita harus rendah hati di hadapan Tuhan, serendah-rendahnya. Sekalipun Musa itu pintar, saudara Musa itu pintar, didikan bagus, tapi yang Tuhan pakai tongkat yang ada di tangan. Tuhan ingin permalukan Raja Firaun bukan dengan kepintaran Musa. Tuhan permalukan Raja Firaun dengan tongkatnya Musa, karena itu yang dari Allah, yang dipakai. Sekarang jangan mengeluh, jangan minder. Apa yang terkecil dalam hidupmu, itulah yang mau dipakai Tuhan. Serahkan kepada Tuhan. Apa yang lemah dipakai Tuhan memalukan yang kuat. Apa yang bodoh dipilih Tuhan untuk memalukan yang pintar. Oh, kau tidak berpengaruh. Engkau bicara gak didengar orang, serahkan kepada Tuhan. Engkau tidak dianggap orang. Diberkatilah yang percaya kepadamu. Dan hamba berdoa, siapakah kami di hadapanmu? Kamilah orang-orang kecil. Rendahkan hati kami ya Tuhan, karena kami mau terima benih kerajaan surga. Kami mau terima kodrat hukumnya. Ajar kami setia dalam perkara kecil. Ajar kami bersyukur, sekalipun yang ada pada kami hanya 5 roti dan 2 ikan. Dan kami tahu itu tidak cukup. Tapi hari ini dalam nama Yesus kami bersyukur bahwa 5 roti ini akan kami jalankan jadi berkat. 5 roti yang kami punya ini akan kami jalankan dengan ucapan syukur. Setia pada perkara kecil, engkau akan diberikan perkara besar. Amin. Haleluya, saya percaya kita yang hadir pada siang hari ini diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Haleluya. Sebelum kita memberi persembahan, mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat lawakan-Mu sepanjang ibadah kami pada siang hari ini Bapa. Kami boleh Tuhan menikmati hadirat Tuhan, menikmati berkat-Mu Tuhan Yesus. Sehingga kami Tuhan pada siang hari ini Tuhan boleh mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga Tuhan firman-Mu yang sudah terbuka oleh hamba-Mu tempat ini. Biarlah Tuhan murapi hati kami. Biarlah firman-Mu Tuhan berkuasa dalam hidup kami. Karena Tuhan-Mu itulah Tuhan yang memerdekakan kami dari segala kedagingan kami, kesombongan kami, kebodohan kami, bahkan kelemahan kami Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh kami bawa pulang dalam pribadi kami masing-masing, sehingga kami menjadi berkat, dan ajar kami untuk setia dalam perkara kecil, sehingga Tuhan percayakan kami dalam perkara-perkara yang besar. Terpujilah Tuhan Yesus, berkati juga hamba-Mu yang sudah melayani firman-Mu Tuhan pada siang hari ini. Biarlah Kau berikan hikmat dan pengurapan yang baru dan kasih buat hamba-Mu ini Bapa,
sehingga firman Tuhan yang ditaburkannya berkuasa dalam hidup kami. Karena itulah Tuhan yang menuntun setiap langkah hidup kami Bapa, untuk kami menjadi berkat dan terang dalam kehidupan kami. Itulah Tuhan Yesus, sebentar doa kami akan mengembalikan berkat yang Tuhan berikan bagi kami untuk sepanjang minggu ini Bapa. Tuhan ajarkan memberi dengan sukacita, nama Tuhan tidak dipermuliakan, dan biar apa yang kami berikan saat ini Tuhan boleh dipakai untuk menyangkau jiwa-jiwa, sehingga banyak jiwa-jiwa Tuhan diselamatkan di tempat ini. Terpujilah Engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Bagi Yesus mengembalikan berkat Tuhan, mari semua katakan amin. Haleluya. Salam. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaat yang setia mengutamakan Tuhan dan tetaplah setia untuk beribadah sampai Tuhan Yesus datang. Dan marilah kita lakukan firman Tuhan yang sudah kita dengar di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kami mengucapkan selamat datang, selamat beribadah bagi jemaat yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Mungkin bisa berdiri. Ada yang baru pertama kali? Stop lama ya, puji Tuhan. Dan saya akan membacakan pengumuman dalam minggu ini. Itu yang pertama, jadwal ibadah sepanjang minggu ini. Hari Minggu